Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Biografi Imam Hambali, ulama besar pendiri mazhab. Biografi Imam Hambali menarik untuk diulas. Ulama besar pendiri salah satu dari 4 mazhab besar Islam itu dikenal sebagai sosok yang gigih dalam menuntut ilmu. Berikut adalah biografi lengkap Imam Hambali, mulai dari awal kehidupannya hingga akhir hayatnya. Biografi Imam Hambali. Imam Ahmad ibn Hanbal, sering dikenal sebagai Imam Hambali, dianggap sebagai salah satu ulama paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Dia lahir di Maru yang sekarang bagian dari Turkmenistan pada Rabiul Awal 164 H atau 780 M. Imam Hambali dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan di kota Baghdad yang merupakan ibu kota kekhalifahan Bani Abbas pada saat itu. Biografi Imam Hambali menyebut dia adalah seorang pakar hadis dan teologi Islam. Kehidupannya yang diwarnai dengan prinsip-prinsip agama dan sifat-sifat baik menjadi teladan bagi banyak orang lainnya. Dia dikenal sebagai imam umat muslim, mufti, dan ulama yang memahami hadis Nabi Muhammad SAW secara menyeluruh. Ungkapan Hanbali dan Hanabilah mengacu pada mazhab Hambali yang banyak dianut oleh umat muslim. Hambali mengacu pada gagasan Imam Ahmad bin Hanbal, sedangkan Hanabilah adalah pengikut ijtihad Imam Hambali soal hukum fikih. Biografi Imam Hambali menerangkan, dia memiliki nasab yang terhormat dan terhubung dengan keturunan Nabi Muhammad SAW, baik melalui ayahnya maupun ibunya. Ayahnya meninggal sebelum kelahirannya, dan dia tumbuh dalam kehidupan yang sederhana. Dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad ibn Hanbal menduduki posisi sentral yang memberikan warisan intelektual dan spiritualnya yang hingga kini tetap menjadi sumber inspirasi bagi banyak umat muslim hingga hari ini. Latar belakang pendidikan Imam Hambali. Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang tokoh agama yang terkenal dengan keteguhan dalam mempertahankan keimanan dan cintanya terhadap ilmu. Dari masa kecilnya yang fakir dan yatim, beliau menunjukkan semangat belajar yang luar biasa. Biografi Imam Hambali menerangkan, dia tumbuh di Baghdad, sebuah pusat pembangunan dan ilmu pengetahuan pada zamannya. Kecintaannya terhadap ilmu Islam membawanya belajar Al-Quran, Al-Hadits, bahasa Arab, dan beberapa ilmu lainnya kepada ulama-ulama terkemuka di kota tersebut. Meskipun hidup dalam keterbatasan, dia tidak segan bekerja untuk mendapatkan uang demi mencapai cita-citanya. Imam Hambali mulai mempelajari hadis dengan serius ketika berusia 16 tahun, pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Perjalanannya membawa dia ke berbagai pusat ilmu Islam, termasuk kota Basrah, Hijaz, Yaman, Mekah, dan Kufah. Abd ar-Razak bin Humam, Ali bin Mujahid, Jarir bin Abdul Hamid, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, dan beberapa ulama lainnya bertemu dengannya dalam perjalanan menuntut ilmu. Kemudian pertemuan dengan Imam Syafi'i memberinya pemahaman yang lebih baik tentang fiqh, usyul fiqh, nasik, mansuk, hingga kesahihan hadis. Karena perhatiannya terhadap hadis, dia mampu membuat kajian yang memuaskan dan memberinya cara baru dalam memandang fiqh. Imam Hambali dikenal karena karya terkenalnya Al-Musnad yang berisi 40.000 hadis terpilih dari 70.000 hadis. Karya ini menjadi rujukan penting dalam memberikan fatwa fiqh. Di dalamnya, kita dapat menemukan fiqh sahabat, seperti Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Ia menghabiskan seluruh hidupnya untuk menuntut ilmu, khususnya di bidang hadis. Meski sudah tua dan menjadi imam, ia tidak berhenti belajar. Peristiwa mihnah, ujian berat Imam Hambali. Ketika Mu'tazilah menjadi sekte resmi negara, Imam Hambali menghadapi ujian besar. Pemerintah berusaha memaksa para ulama untuk mengakui Al-Quran sebagai makhluk pada saat itu. Biografi Imam Hambali menyatakan, meski ada ketakutan yang meluas, Imam Hambali dan beberapa ulama lainnya menolak. Mereka percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Imam Hambali dan ulama lainnya dijebloskan ke penjara dan disiksa selama bertahun-tahun. Tetapi penyiksaan tersebut tidak menggoyahkan keyakinan mereka. Setelah perubahan pemerintahan dari pemerintahan Al-Mamun hingga pemerintahan Al-Wasik,
Di pemerintahan Al-Mutawakkil lah dihidupkan kembali kebijakan yang mendukung sunnah Nabi Muhammad SAW dan Imam Hambali bersama ulama-ulama lainnya juga akhirnya dibebaskan. Begitulah penderitaan Imam Ahmad bin Hanbal karena menolak mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kemudian ia jatuh sakit beberapa tahun setelah dibebaskan dari penjara. Akhir hayat Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal sakit parah selama 9 hari dan wafat pada 12 Rabiul Awal 241 di Baghdad pada usia 77 tahun. Sebelum wafat, dia memberikan isyarat agar diwudukan. Ketika sedang diwudukan dia kemudian berzikir dan menyela-nyelakan jarinya. Jenazahnya dihadiri oleh 800.000 pelayat lelaki dan 60.000 pelayat perempuan, dan dia dimakamkan di permakaman Al-Harb. Imam Ahmad bin Hanbal salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam dikenal tidak hanya karena sumbangsihnya dalam bidang fiqh, tetapi juga karena pengaruh besar yang diterimanya dari para guru. Salah satu guru utamanya adalah Husain ibn Bashir ibn Abi Hazim, yang lahir pada tahun 104 dan wafat pada tahun 183 Biografi Imam Hambali menuturkan, dia menghabiskan 5 tahun dalam tempaan belajar bersamanya. Husain ibn Bashir dapat dianggap sebagai sosok yang paling mempengaruhi kehidupan dan pemikiran Imam Hambali. Selama masa ini, Imam Hambali mendalami cara istinbat dan membangun pemahaman dalam bidang hadis. Selain Husain ibn Bashir, Imam Hambali juga berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dalam pembelajarannya bersama Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali mempelajari fiqh dan usyul. Kecakapan Imam Asy-Syafi'i dalam beristinbat sangat memikat hati Imam Hambali dan mengarahkannya pada pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu ini. Imam Hambali tidak hanya belajar dari 2 guru besar di atas, tetapi juga mendapatkan pengajaran lebih dari 100 ulama besar lainnya, baik di Baghdad maupun di berbagai kota lain. Guru-guru ini berasal dari berbagai disiplin ilmu, termasuk fiqh, usyul, kalam, tafsir, hadis, tarikh, dan lughah. Pengaruh beragam ini memperkaya wawasan dan pengetahuan Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal meyakini ilmu pengetahuan tidak dapat diperoleh dengan mudah, sehingga dia sangat menghargai peran guru-gurunya dalam pembentukan pemahamannya. Keyakinan ini mengilhami rasa hormat yang mendalam terhadap para guru yang telah membimbingnya dalam perjalanan dakwahnya. Karya terbesar Imam Hambali, Al-Musnad Al-Kabir ditulis oleh Ahmad bin Hanbal. Ini adalah salah satu kitab terbesar tentang musnad dan salah satu karya terbaiknya. Ia juga memiliki studi penelitian terbaik tentang hadits. Dia tidak memasukkan apapun ke dalam bukunya yang tidak diperlukan sebagai bukti. Terdapat lebih dari 25.000 hadis dalam buku musnad ini. Buku As-Salat dan buku As-Sunnah juga merupakan karya Imam Hambali. Putranya menyusun musnad yang merupakan kumpulan lebih dari 40.000 hadis dari ajaran ayahnya. Itulah sekilas tentang biografi Imam Hambali, seorang ulama besar yang pemikirannya hingga kini masih dipakai dan dijadikan acuan oleh umat muslim di dunia. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.